Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari kelas akidah dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam kelas C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Filsafat Sosial Politik dengan dosen pengampu Dr. Neng Hana MAG. Di sini saya membawakan tema tentang atau materi dari Ibnu Khaldun dan Ali Syariati. Di sini saya akan akan memaparkan sedikit tentang Ibnu Khaldun, yang dimana Ibnu Khaldun itu seorang sarjana dan sejarawan dan pemikir Muslim terkenal dari abad ke-14. Terus kemudian beliau memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik dalam tradisi Islam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Muqaddimah yang membahas sejarah dan dinamika peradaban manusia. Terus di sini ada beberapa pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun, yang dimana salah satunya yaitu ada asabiyah, yang dimana itu Ibnu Khaldun percaya bahwasanya keberhasilan suatu masyarakat itu bergantung pada tingkat kekompakan dan solidaritas antara anggotanya. Jadi menurut Ibnu Khaldun, ketika kita mau bermasyarakat, yaitu salah satu kuncinya yaitu harus puncak keberhasilannya itu harus kekompakannya itu tinggi atau solidaritasnya gitu. Terus kemudian yang kedua ada siklus sejarah ya. Ada siklus sejarah yang dimana siklus sejarah menurut Ibnu Khaldun itu mengamati bahwa peradaban manusia cenderung mengalami siklus yang berulang, yaitu dari kemakmuran dan kemunduran. Peradaban bergantung pada faktor-faktor seperti kekompakan, disiplin, dan semangat berjuang yang cenderung memudar seiring berjalannya waktu. Nah itu, jadi saya cuman memaparkan sedikit tentang Ibnu Khaldun. Dan kemudian di sini ada salah satu tokoh lagi yang dimana menurut saya ini gak jauh lebih menarik sih, yaitu Ali Syariati. Ali Syariati itu yang dilihat dari biodata singkatnya. Ali Syariati itu lahir di salah satu desa kecil yang bernama Maizena kalau nggak salah, yang dimana dia pas ketika melihat situasi sosial di masyarakatnya itu, terus dalam jenjang pendidikannya itu ketika beliau sudah melihat situasi sosial politiknya itu di daerahnya itu gimana. Nah pas beliau menjenjang pendidikan itu, beliau udah mulai ngikut ke ayahnya, yang dimana ayahnya itu juga beliau pas ketika Ali Syariati itu udah lagi menjenjang pendidikan, ayahnya Ali Syariati dia udah bikin salah satu partai, yang dimana partai itu partai oposisi. Jadi salah satu komunitas dimana komunitas ini komunitas yang melawan kepemerintahan gitu, karena terlalu resah melihat kesosialannya gitu, kesosialan di daerah itu, di Iran waktu itu. Nah kemudian ketika ayahnya Ali Syariati itu menggemborkan
menggomborkan kebenaran dengan melalui membikin salah satu partai oposisi. Beliau dari Ali Syariati pas ketika beliau menjenjang pendidikan juga itu udah mulai disorot oleh mahasiswa-mahasiswa lain, karena beliau itu memang sosok yang apa ya, yang jadi jiwa 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 melawannya itu udah ada. Jadi beliau tuh pas ketika menjenjang pendidikan itu udah jadi aktivis gitu, sehingga beliau ketika orasi apa itu beliau udah dilihat gitu sama mahasiswa, sehingga mahasiswa itu juga mereka tergemborkan terhadap perlawanan itu ke pemerintah gitu. uh, Oke, jadi gitu ya tadi sedikit tentang apa ya, biodata gitu kan, yang lumayan menarik menurut saya, karena perjuangannya itu memang beliau itu untuk melawan rezim-rezim di waktu itu di Iran gitu, sehingga beliau itu mempunyai konsep-konsep tentang apanya, konsep tentang pemikiran-pemikiran beliau. Yang pertama itu tentang pembebasan sosial gitu. Jadi menurut Ali Syariati itu uh, menekankan pembebasan sosial dalam Islam, serta mengukuhkan kesadaran menyatakan. Nah, jadi ketika melihat di era itu, karena sistem sosialnya itu, pemerintahannya itu terlalu apa ya, terlalu menindas terhadap orang-orang Muslim. Nah, dari situ Ali Syariah itu berpikir bahwasanya kita itu harus melawan gitu kan. Sebagai seorang Muslim itu harus melawan gitu terhadap penindasan itu. Jadi jangan ketika kita itu ditindas, tapi malah kita ikut gitu ke dalam rezim-rezim pemerintah. Nah, itu salah satu kecenderungan Ali Syariati gitu ketika melihat di pemerintahan waktu itu di Iran. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, karena memang yang saya tahu terhadap review materinya itu cuman itu mungkin ya. Jadi dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.